Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, kita angkat tangan, kita lambaikan semuanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita angkat tangan. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau kita ada sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan dan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan Bapa Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Kita katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Kita katakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kita katakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Katakan, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya Yesus. Si Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Ku rasakan kasih. Haleluya Yesus. Oh ya Rabata kalama sekira wala wala wala. Terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Thank you Jesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Kau selalu baik. Baik kepadaku. Haleluya Yesus. Ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Ku memuji,
Haleluya Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Bapak Agus untuk berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan beri kembali buat kami Tuhan. Hari-hari yang sudah kami lalui dan kebersamaan yang Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan buat kami dan keluarga kami Tuhan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan, sebentar kami akan mulai Tuhan ibadah online kami ini Tuhan. Bapak yang baik, biar pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapak. Biar segala sesuatu berjalan dengan baik Tuhan, baik koneksi wifi-nya Tuhan, koneksi internetnya Tuhan. Biar Tuhan tolong semuanya stabil Bapak yang baik. Amin. Biar ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Dan kami juga mohon biarlah Bapak yang memberikan urapan yang luar biasa Tuhan buat yang akan membawa firman Tuhan nanti Tuhan, yang akan mengajak kami untuk puji-pujian Bapak yang baik. Biar Tuhan tolong Tuhan. Biar Tuhan Bapak kami yang selalu mencintai dan menolong selalu Tuhan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami hari ini dalam tangan nama Yesus kami Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu ada sukacita di dalam Tuhan. Kita angkat tangannya, kita katakan Tuhan Engkau selalu baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya
Airnya seperti sungai di hatiku. Amin Bapak Ibu ya. Kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Baik ataupun tidak baik dalam keadaan kita saat ini. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Bapak Ibu ya. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita imani Bapak Ibu lagu ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam apapun juga, Tuhan selalu ada buat kita. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan. Kita katakan, kita imani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Thank you Jesus, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan ku yakin, yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Yesus, haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Tadi saya minta doa firman Tuhan. Bapak Wahyu, kami persilakan.
Bapak Wahyu, saya persilakan Bapak Wahyu untuk menyampaikan doa firman Tuhan. Halo, halo. Shalom, Bapak Wahyu doa firman ya. Iya, kedengaran suara Ibu ya? Kedengaran Pak Wahyu. Iya. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di atas kerjaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini telah mengumpulkan kami di ibadah online ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit agar Tuhan mau sembuhkan mereka. Ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kami selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan pulihkan negeri kami dari virus ini Tuhan, agar kami dapat hidup normal kembali seperti sedia kala. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan seperti ada rasa stres, cemas, menjauh bahkan meninggalkan-Mu Tuhan. Tapi ajarkan kami agar tetap setia dan taat pada-Mu Tuhan di tengah pandemi yang bergejolak di negara kami ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu berapi. Dia Tuhan, bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah berkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Biar firman yang disampaikan bisa boleh menjadi berkat dan teladan bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nanti saya serahkan kepada hambanya Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. 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 Senang bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Hampir 2 bulan kita tidak bertemu, tidak beribadah di gedung gereja kita. Tapi senang ya ibu-ibu ya, kita beribadah dan bertemu lewat kebaktian melalui online malam hari ini. Mari ibu-ibu semua kita akan membaca di dalam Markus 4 ayat 35. Kita akan sama-sama membaca perikop firman Tuhan yang berkata angin ribut diredakan. Kita sama-sama membaca ya, Bapak Ibu sekalian. Ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah angin tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, di dalam perikop ini menceritakan bagaimana Yesus dengan murid-muridnya bertolak menuju ke sebuah danau bersama dengan perahu mereka. Yang ingin saya tekankan adalah di dalam ayat yang ke-38. Bunyinya demikian, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi saya ingin garis bawahi, yaitu bahwa Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini murid-muridnya mengucapkan kata-kata itu, rupanya murid-muridnya ada salah paham terhadap Tuhan. Dan berkata seolah-olah Tuhan tidak peduli. Mengapa? Karena murid-murid waktu itu sangat ketakutan. Karena mereka melihat taufan yang dahsyat yang mengamuk, ombak yang menyebur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu penuh dengan air. Dan mereka sangat-sangat takut. Murid-murid sangat takut. Oleh karena ketakutan itu mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kadang-kadang kita di dalam ketakutan kita pun sering berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, kau tidak peduli." Keadaan sekarang yang sangat-sangat gawat dan mengkhawatirkan ya. Virus yang COVID-19 yang menyerang banyak negara. Bahkan dikatakan ada 200 lebih negara di dunia ini yang terserang virus ini. Dan begitu banyak korban-korban yang telah meninggal. Dan mungkin sering kita juga berkata, "Tuhan, kau tidak peduli terhadap umat-Mu." Apalagi kalau kita mendengar beberapa hamba Tuhan juga meninggal dengan COVID ini. Saya pun mengalami deg-degan itu ya, ibu-ibu, waktu awal pertengahan April saya dengar saudara saya yang di Bandung terkena juga. Akhirnya memang tanggal 22 April kemarin dia dipanggil Tuhan karena memang kena COVID. Dan alangkah menderitanya keluarganya, ditinggalkan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga setelah meninggal dikuburkan beberapa minggu sampai sekarang usaha hotelnya tidak bisa dibuka karena pemerintah suruh menutup. Padahal sudah disemprot disinfektan, sudah dibersihkan, tapi tetap pemerintah menyuruh untuk menutup sementara waktu. Sungguh setelah kehilangan kepala keluarga, juga mata pencaharian tidak ada. Sehingga Cici, saya panggil Cici, sering mengeluh, "Aduh bagaimana ini dengan keadaan keluarga ini ya, ditinggalkan oleh kepala keluarga, mata pencaharian tidak ada." Mungkin secara kasat mata kita pun merasa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan membiarkan kita. Apakah seperti demikian? Murid-murid juga berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Karena murid-murid waktu itu sangat takut. Air mulai masuk ke dalam perahu. Kita dilanda juga ketakutan sekarang. Tentu ada beberapa orang pasti di jemaat kita pun. Mungkin ada yang kekurangan income, ya. Mungkin ada yang melihat tabungan sudah menipis, sedangkan keperluan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Dan itu adalah keperluan-keperluan mendesak yang mau tidak mau membuat kita berkata, "Tuhan, apakah engkau masih peduli kepada kita?" Ibu-ibu, pada waktu itu murid-murid juga berkata, "Tuhan, apakah engkau peduli?" Inilah kesalahpahaman daripada murid-murid. Kita bisa melihat apakah benar memang Tuhan tidak peduli. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, "Ia bangun." Ia tuh Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Diam dan tenanglah. Saya ingin membahas kata-kata diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah ini dipakai oleh Yesus sebagai anak Allah yang menenangkan gejala-gejala alam. Ya, yaitu angin ribut, angin tofan. Memang dia Allah yang berkuasa karena dia Allah sendiri. Dia pasti bisa menenangkan angin ribut, angin tofan. Sehingga dikatakan diam dan tenanglah. Kata-kata diam dan tenanglah ini adalah juga yang sekarang menjadi pertentangan di antara pendeta-pendeta besar. Tapi saya tidak akan membahas itu. Yang ingin saya bahas bahwa diam dan tenanglah ditujukan kepada jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita. Bapak Ibu kita tahu, tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang kelihatan ini, dan jiwa yang tidak kelihatan serta roh. Ketika kita ikut Tuhan, kita tahu roh kita telah sempurna karena kita di dalam Tuhan. Tetapi jiwa ini sering jatuh bangun. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sehingga jiwa kita yang terdiri dari perasaan, pikiran itu sering diombang-ambingkan. Sehingga kita merasa, pikiran kita mungkin berpikir, ini bagaimana dengan keadaan sekarang? Bisnis macet, tidak ada orderan masuk, sedangkan karyawan harus tetap dibayar, atau banyak-banyak lagi pengeluaran, sedangkan income tidak ada. Ataupun ada yang jadi sepi jualannya karena harus ditutup dan sebagainya, banyak ya yang membuat pikiran-pikiran kita itu, perasaan-perasaan, aduh aku tidak dapat melalui ini. Pasti ada pikiran demikian. Tetapi biarlah kita mengambil kata-kata kalimat diam dan tenanglah yang ditujukan kepada hati kita.
Ketika pikiran itu menyerang, ketika perasaan itu berkata bahwa kau tidak mampu, kau akan tenggelam bersama dengan masalah-masalah dunia ini, kita hardik dan kita katakan, diam, tenanglah jiwaku. Kita harus membesarkan jiwa kita, kita harus bangkitkan jiwa kita. Seperti Daud berkata, hai bangunlah jiwaku. Kita akan baca di dalam Mazmur 57, ayat 9 sampai 11. Mazmur 57, ayat 9 sampai 11, ini menceritakan bagaimana Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Saul dan tentaranya yang begitu banyak. Dan Daud sangat ketakutan sekali. Seperti mau mati rasanya dia yang begitu. Tetapi Daud berusaha untuk membangunkan jiwanya. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 57 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 57. Mazmur 57 ayat 9. Tidak sama ya, saya akan bacakan yang dari Alkitab saya. Dikatakan bahwa bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Ini yang diperlukan oleh kita ketika kita merasa bahwa jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita mengintimidasi kita sehingga kita merasa kita tidak mampu melewati semuanya itu. Kita katakan kepada jiwa dan pikir, diam dan tenanglah. Seperti Daud, ketika ketakutan yang melanda dalam hidupnya, maka Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Kita ingat lagu yang lama, puji-pujiannya berkata bahwa, hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan, semua salahmu sudah dihapuskan, dan penyakitmu disembuhkan. Puji-pujian ini membangkitkan jiwa saya juga, membangkitkan jiwa kita semua Bapak Ibu, bahwa baiklah jiwa kita terus memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Biarlah semua salah kita telah dihapuskan dan penyakit kita telah disembuhkan. Amin. Jadi ketika pikiran kita, ketika perasaan kita mengintimidasi kita, kita gunakan kalimat ini. Diam dan tenanglah hai jiwaku. Diam dan tenanglah hai jiwaku. Kemudian yang ketiga, yang terdapat di dalam, kembali ke Markus 4. Markus 4. Ayat yang ke-40. Bunyi firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya? Karena tentu Tuhan Yesus berkata, kenapa murid-muridnya menjadi ketakutan? Padahal seharusnya murid-muridnya kan tahu, di dalam perahu itu ada Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang mengajak naik perahu itu siapa? Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kepada murid-muridnya, kan ada aku di dalam perahu itu. Padahal juga murid-muridnya telah bertahun-tahun mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur, yang sakit kusta disembuhkan. Tapi mengapa murid-muridnya seperti salah paham dan merasa bahwa Yesus tidak peduli ketika ada angin ribut? Rupanya hal ini terjadi karena apa? Karena rupanya ketika kita takut, yang ada adalah kita menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ketika kita takut, kita menjadi tidak merasa bahwa Allah kita tidak peduli.
Oleh karena itu, yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu, ketika kita takut, kita membuat kita lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Ketika kita takut, kita lebih banyak berserah kepada Tuhan. Ini kesempatan kita di rumah kita masing-masing berkumpul bersama keluarga. Kita selalu tiap hari adakan mesbah keluarga. Kita selalu adakan baca firman, bahkan menyembah Dia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang akan menguatkan kita. Oleh karena itu, Yesus menegur murid-muridnya. Dan berkata, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Malam hari ini juga, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau takut? Kalau Bapak Ibu ada yang mendengarkan firman Tuhan malam ini merasa takut, merasa gelisah. Mungkin firman ini ditujukan kepada kita, kepada saya, dan kepada ibu-ibu. Supaya kita percaya, supaya kita jangan lagi takut. Bahwa Tuhan ketika ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kita, maka kita tidak akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Ibu-ibu ingatkan lagu anak-anak sekolah minggu yang berkata, kudayung-dayung perahuku, ketika Yesus menjadi nahkoda kita, maka akan melewati angin ribut, gelombang yang besar, tapi perahu itu tidak pernah oleng. Hari Rabu kemarin, Ibu Foni bercerita tentang Bahtera Nuh. Bagaimana Nuh dan keluarganya hanya fokus kepada Yesus. Tapi percaya tidak, ketika di dalam perahu Nuh dan keluarganya pun diombang-ambingkan gelombang, tapi mereka tidak takut. Karena mereka tahu Tuhan Yesus hadir. Ketika kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perahu kehidupan kita, kita pun percaya kita tidak akan dibiarkan Tuhan tenggelam. Walaupun melewati angin ribut, gelombang yang besar, perahuku tak pernah oleng. Karena Yesus masuk ke dalam perahuku. Ketika Yesus masuk ke jari perahu, siapa yang menjadi nahkoda? Yesus sendiri. Yesus yang menjadi juru mudi dari perahu kehidupan kita. Oleh karena itu kita jangan takut. Tapi biarlah kita di dalam rasa ketakutan itu kita belajar. Kita belajar percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Kita belajar percaya bahwa di dalam ketakutan yang kita alami, kita terus percaya akan kuasa Tuhan. Marilah ibu-ibu, kita ingat terus bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata demikian, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Mereka di sini adalah murid-muridnya. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya garis bawahi, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu dikatakan oleh murid-muridnya. Ketika mereka melihat, siapakah Yesus ini? Kok laut, ombak, yang merupakan gejala alam aja tunduk kepada mereka. Rupanya murid-muridnya selama ini mengikut Yesus, mereka melihat banyak mukjizat, tapi mereka belum melihat bahwa Yesus itu sebetulnya adalah Allah. Sehingga mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Angin, danau itu adalah alam. Kok bisa taat kepadanya? Mungkin murid-muridnya berkata, oh kalau air menjadi anggur ya biasa. Kalau orang sakit disembuhkan ya memang itu biasa. Tapi ketika danau angin dan danau pun tunduk kepadanya, murid-muridnya berkata, siapa gerangan orang ini? Mengapa murid-muridnya berkata demikian? Karena kita tahu bangsa Yunani, bangsa Yahudi itu dulu adalah bangsa-bangsa yang menyembah. Mereka percaya dewa air siapa, saya tidak tahu. Dewa angin siapa. Jadi ketika Yesus mampu menguasai angin dan ombak itu, mereka berpikir siapa gerangan orang ini. Mata-mata muridnya belum mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi biarlah di dalam kehidupan kita, kita mengerti siapa Tuhan itu. Kita percaya ketika kita takut, kita percaya Tuhan mampu melakukan mukjizat sehingga kita tidak berkata siapa gerangan, karena memang kita tahu Dia adalah Allah. Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan alam ini sehingga Dia berkuasa atas ombak,
Angin tofan, dia berkuasa. Dia pun berkuasa terhadap ombak dan angin tofan dalam kehidupan kita. Dia mampu meredakannya dan berkata, diam dan tenanglah. Yesus menghentikan ombak. Yesus dapat menghentikan gelombang laut karena dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa sehingga alam saja tunduk kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan, baiklah kita di dalam kehidupan kita, di dalam kesusahan sekarang ini, kita harus bangkitkan iman kita. Yang pertama tadi saya bilang bahwa murid-murid salah paham dan merasa bahwa Tuhan Yesus tidak peduli. Sebetulnya salah. Memang murid-murid salah. Yang betul Tuhan itu peduli. Seperti ada lagu berkatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Amin. Tidak pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri. Bergumul untuk masalah hidup sekarang ini. Tidak mudah memang. Saya melihatnya memang tidak mudah. Apalagi kalau kita sering lihat berita. Mengkhawatirkan ya. Banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan yang tiba-tiba tidak dapat bekerja lagi. Banyak. Tapi kita melihat bahwa sesungguhnya kepada anak-anak Tuhan, Allah itu peduli. Tidak pernah ditinggalkannya. Dan kita merasa bahwa ketika Allah kita tidak peduli, kita katakan, diam dan tenanglah. Katakan bahwa Allahku itu Allah yang peduli. Diam dan tenanglah, hai jiwaku. Diam dan tenanglah perasaan pikiranku. Bahwa perasaan yang berkata, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengurus. Diam, tenang, keluar. Aku percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang peduli. Dan biarlah ketika kita mengalami segala sesuatu, kita tetap berkata, aku tetap mau percaya. Aku tidak takut. Ketika aku takut, aku malah bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Aku mau tetap bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah aku juga tahu siapa gerangan Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa terhadap seluruh jagat alam ini. Dia Allah yang berkuasa juga terhadap hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Terhadap virus, dia Allah yang berkuasa. Dia terus menudungi kita. Dan yang terpenting, marilah Bapak Ibu di rumah kita, masing-masing kita terus bangkitkan iman kita. Kita terus bangkitkan iman kita. Perlu untuk membangkitkan iman. Karena di dalam membangkitkan iman kita tidak akan takut terhadap sesuatu apapun. Karena firman Tuhan berkata, sungguh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Contoh siapa? Paulus di dalam Perjanjian Baru adalah seorang yang ketika badai krisis datang menghantam kehidupannya, tetapi iman dia tidak semakin kecil, tetapi semakin besar. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 9, 1 Korintus 16 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Ada banyak penantang dalam kehidupan Paulus, tapi Paulus ketika badai krisis yang datang dalam hidupnya, dia tidak melihat itu sebagai penghalang, tetapi dia melihat itu sebagai pintu masuk untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Pintu masuk untuk kita lebih kuat lagi. Badai itu membuat kita lebih kuat lagi. Badai itu membuat Yesus masuk untuk mendewasakan kita. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah firman Tuhan mengajak kepada kita, mari bangkitkan iman kita. Di tengah-tengah saat sulit ini, kita bangkitkan iman kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami telah mendapatkan sesuatu pewahyuan yang baik Tuhan. Untuk di masa-masa sulit ini kami menjadi percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli. Biarlah kami ya Tuhan ketika intimidasi perasaan, pikiran di dalam jiwa yang lemah ini
mengintimidasi kami, kami hanya bisa berkata, diam dan tenanglah, karena kami percaya kami mempunyai Allah yang peduli. Biarlah kami ya Tuhan, di dalam pengiringan kami ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau, kami tidak takut. Ketika rasa takut datang, justru kami lebih bergantung kepadamu. Ketika rasa takut datang, kami lebih berserah, hidup di dalam berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami membangunkan iman kami. Kami tidak mau melihat sekeliling kami yang memungkinkan iman kami jadi lemah. Tapi biarlah kami melihat hanya kepadamu, Juru Selamat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan selalu menguatkan iman kita. Biar kita tidak melihat masalah-masalah yang kita hadapi, tapi biar kita melihat dan kita selalu berfokus kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang selalu memberi penghiburan, hanya Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, kita akan nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk pelayanan perjamuan suci. Mari kita berdoa sebelum perjamuan suci dilakukan. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai salah satu sakramen yang Kau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Siapkan ya Tuhan, sucikan kuduskan hati kami. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau mengimani bahwa roti dan anggur yang kami sediakan adalah melambangkan tubuh dengan darah Yesus. Yang kami memakannya, kami tahu kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai perjamuan ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bapak Ibu yang di rumah masih pusing, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, bukankah
cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya kami dikuatkan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya janji-janji Tuhan menyertai kami. Kami tidak lagi merasa ketakutan lagi karena Amin. Allah yang peduli. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti saya minta Ibu Lisi akan memimpin dalam doa syafaat. Shalom, kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu Lisi ya? Ya, mari kita bersatu di dalam doa, saudara-saudara terkasih. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau hari demi hari atas pemimpinanmu, atas kebaikanmu yang sudah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Ini semua adalah karena kasih-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Haleluya. Bapak, kami juga memasuki doa-doa pokok kami ya Bapa. Terutama kami berdoa untuk seluruh isi dunia ini ya Bapa, yang sedang dicemaskan oleh virus COVID-19. Tapi kami percaya, kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang melebihi dari kuasa apapun. Karena kami percaya, bila waktumu akan tiba ya Bapa, Engkau akan melenyapkan virus COVID-19. Amin. Haleluya. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini akan segera berlalu oleh karena kuasa-Mu ya Bapak. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami yang tercinta ini ya Bapak. Haleluya. Biar Kau mau pulihkan juga Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan. Kau jadikan bangsa Indonesia ini juga menjadi umat pilihan-Mu ya Bapak. Tuhan, Kau mau urapi ya Bapak. Kau juga mau berkati, Kau berikan kekuatan untuk Bapak Presiden kami, juga wakilnya Tuhan, dan juga seluruh para menteri-menterinya, baik MPR, DPR, MA, dan juga dari kabinet-kabinet yang lain Tuhan. TNI, segala semuanya ya Bapak, yang duduk dalam pemerintahan ya Bapak. Tuhan, Kau mau urapi mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan bijaksana, dengan adil ya Bapak. Tuhan, Engkau juga memberikan mereka, agar mereka juga mau percaya kepada Engkau. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh dengan pertobatan, yang penuh dengan urapan dari nama-Mu ya Bapak, agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar di dalam nama-Mu ya Bapak. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Menteri Kesehatan juga Tuhan Dr. Terawan. Berikanlah beliau juga kekuatan, penghiburan, dan juga kesabaran dalam menangani wabah ini ya Bapak. Tuhan, Kau mau persiapkan juga peralatan tim medis, dan juga seluruh pada dokter dan perawat yang sedang membantu pasien-pasien yang terinfeksi ya Bapak. Kami percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu ya Bapak, untuk menolong semuanya ini. Kami percaya semua ini mungkin harus terjadi untuk penggenapan akan firman-Mu ya Bapak. Tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bentak, kami tidak perlu kecewa dan juga tidak perlu cemas Tuhan dan khawatir, karena kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa, yang sanggup melingkupi kami, yang sanggup melindungi kami, dan memateraikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pasien yang terinfeksi ya Bapa. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau mau sembuhkan mereka. Amin. Dan Amin. juga mau jamah mereka Tuhan, agar mereka juga dapat mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, juga para mungkin pasien yang sudah tiada,
Kau berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Bapa. Karena Engkaulah yang sanggup menghibur dan memberikan kekuatan bagi mereka. Amin. Tak ada pun yang sanggup Tuhan atas semua peristiwa-peristiwa ini. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri ya Bapa. Karena kami ingin memohon tuntunan dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan. Biarlah Engkau selalu berserta dengan kami ya Bapa. Engkaulah yang selalu ada di depan kami Tuhan. Dan yang selalu menuntun dan memberikan perlindungan bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau mau lawat Tuhan, Kau mau berikan kondisi yang baik Tuhan. Biar Kau berikan kekuatan, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohaninya ya Bapak. Engkaulah yang sanggup Tuhan, yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat Bapak Gembala kami. Juga Kau mau berkati Ibu Gembala kami juga Tuhan. Kau mau berikan damai sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan bagi keluarga Bapak Gembala beserta anak dan mantunya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat Jonathan Tuhan. Kau mau berikan selalu roh pengetahuan untuknya dapat memandu kami dalam ibadah online ini ya Bapak. Kami mau serahkan Bapak karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Kita berdoa buat seluruh wakil gembala dan juga seluruh sidang jemaat, pengurus dan pengerja. Tuhan kiranya Engkau mau turut campur tangan. Engkau mau berkati setiap keluarga mereka satu persatu. Engkau mau memakaikan setiap rumah tangga mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap lingkungan di rumah mereka Tuhan, Engkau matraikan juga dengan darah-Mu Tuhan, agar terhindar dari wabah corona ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pelindung kami yang terbesar. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkaulah Allah yang kami permuliakan. Engkau adalah Allah yang kudus Bapa. Engkau sanggup melakukan setiap perkara apapun. Dan ajarkanlah kami belajar seperti Engkau Tuhan. Seperti firman yang tadi disampaikan. Kami untuk diam Tuhan, untuk diam bersekutu kepada Engkau. Untuk tenang dan juga mendalami setiap firman-Mu ya Bapa. Amin. Hanya itu adalah kekuatan bagi kami. Penghiburan bagi kami. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami ingin selalu setiap langkah-langkah kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat sekolah minggu, buat anak remaja, buat kaum pemuda-pemudi, dan juga kaum wanita dan juga lansia Tuhan. Tuhan, Kau tolong, Kau lingkupi Tuhan dengan kuasa-Mu yang sungguh ajaib. Percaya, tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Semuanya adalah anak-anak-Mu Tuhan. Di berbagai-bagai negara Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang bersujud menyembah kepada Engkau. Tuhan, Kau mau lingkupi mereka. Engkau mau tolong Tuhan. Setiap doa-doa mereka ya Bapa, biarlah masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa. Kuasa-Mu pasti akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, agar kami siap untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Bapa, kami juga berdoa, bila ada yang kekurangan Tuhan, Kau melimpahkan segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan Yesus Kau mau hiburkan. Dalam setiap apapun Tuhan, persoalan apapun di muka bumi ini, kami percaya. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu membukakan jalan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kau mau pakai kami semua untuk menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Persiapkanlah kami Tuhan, untuk menjadi anak-Mu yang sejati. Untuk memasuki kerajaan-Mu ya Bapa. Dan menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Persiapkan iman kami Tuhan, agar kami selalu setia, taat,
patuh, dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lisya. Sebentar kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ibu Oni. Kami persilakan. Kedengeran ke suara saya? Kedengeran. Oh iya. Saya Salom, selamat malam saudara-saudara. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Kalau pada malam ini juga kami bisa mengikuti ibadah online. Karena kami setiap hari bolak-balik ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Saya sangat kayaknya capek banget gitu. Tapi saya percaya firman Tuhan itu saya tetap tenang. Tadi Ibu Gembala bilang katanya, kita harus tenang ya. Karena kita punya Tuhan yang begitu besar. Jadi saya percaya karena oleh kasih Tuhan, oleh kebesaran hati kami juga tuh, karena kami punya Tuhan yang besar, sehingga kami juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara kami seiman ya, yang sudah begitu baik, yang sudah membantu saya, mendukung saya di dalam segala, walaupun ya kami ini kayak rasanya kayak nggak tenang, hati saya kayaknya saya ngerepotin gitu ya. Tapi saya biarlah semuanya itu Tuhan yang membalas kebaikan saudara, dan saya mengucap syukur pada Tuhan, biarlah rumah saya cepat selesai, cepat beres, dan saya diberikan kesehatan, kekuatan keluarga saya oleh Tuhan, suami saya terutama yang dia selalu setiap hari dia begitu antusias untuk bekerja, mengatur anak-anak buahnya juga, dan dia juga sambil bekerja juga. Tapi saya percaya karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk semangat dia, walaupun rumahnya habis, tapi saya tidak kenapa, karena saya mempunyai Tuhan yang begitu besar, yang saya percaya Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Pengampun. Maka dari itu juga saya selalu minta didoakan supaya saya kuat, supaya saya tenang, dan tidak banyak pikiran yang macam-macam. Tapi kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih saudara-saudara. Kalau saya ini sudah diberikan kesempatan untuk kesaksian saya, cuman saya mengucap syukur aja kepada Tuhan. Tuhan itu baik, dan saudara-saudara juga baik kepada saya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Oni ya, walaupun dalam keadaan apapun juga tetap Ya. Tuhan baik dalam kehidupan Amin. kita semua ya Bu Oni ya, dan kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman ibadah kita. Nanti kita, sebelumnya untuk menghemat kota, jadi pada saat ibadah, kalau bisa jangan di-setel untuk videonya, biar kita menghemat kota. Ya Bapak Ibu ya. Dan kedua, ibadah kita online akan mulai pada hari Minggu, yang dimulai jam 10 pagi tanggal 10 Mei. Terus nanti mulai lagi hari Rabu tanggal 13 Mei itu jam 7 malam. Terus akan minggu depan kita akan mulai lagi seperti biasa jam 10 pagi. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita mengucap syukur kalau Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sidang jemaat, SPD barengan. Nanti saya minta doa berkat untuk Bapak Endi. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, dikala perahu kami sedang terombang-ambing, tapi kami tahu ada Yesus di situ. Ketika Yesus ada di situ, kami percaya dengan sungguh Tuhan Yesuslah yang oleh darahnya Tuhan telah menampung kami, yang telah memberikan tanda di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami dipenuhi oleh tanda darah itu Tuhan. Bapa di surga, ketika tanda darah itu firman-Mu berkata bahwa kami pada si pemusnah dan tidak akan ditulahi. Karena itu kami percaya dengan sungguh di dalam nama Yesus,
tanda darah kami itu ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami diluputkan daripada segala virus, diluputkan daripada segala mara bahaya. Karena Tuhanlah adalah Tuhan kami yang lebih besar daripada segala nama. Karena itu apapun yang terjadi di dalam dunia ini, krisis daripada krisis pangan, krisis daripada krisis keuangan, Tuhan kami adalah lebih besar daripada itu. Dan kami anak-anak-Nya Tuhan, Engkaulah yang memberikan dan menyediakan segala sesuatu. Kami tidak kepada ini, tetapi Engkaulah yang memberikan kehidupan dan penyedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan sungguh Tuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada wabah penyakit yang menyertai kami, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus-virus yang menyertai kami, karena Tuhan yang menjaga kami. Demikian juga Tuhan juga sudah memerintahkan kepada bahwa tingkap-tingkap langit sudah dibuka, segala berkat-berkat sudah datang kepada kami, karena Tuhanlah yang menyediakan kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan kita, biarlah kita kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya semua kita katakan, amin.